dulu. Oh, harus sesuai firman Tuhan. Firman Tuhannya siapa? Firman Tuhan yang mana? Berdasarkan tafsirannya siapa? Ada tafsirannya, tergantung tafsirannya siapa. Repot. Mau orang Kristen saja tafsirannya banyak. Iya kan? Tapi sebetulnya kalau ajarannya Tuhan Yesus kan simple. Langsung dipraktekkan. Diakonia mengampuni. Udah yang lain-lainnya itu semua itu omong kosong semua. Yang lain-lain itu omong kosong. Terus tunggal lah, wanes lah, itu tuh tai semua. Tai semua, tai mencret, mencretnya kebuk. Pokoknya itu tunggal lah, wanes lah. Apalagi lah semua ya, unitarian lah, itu tai kebo semua itu. Ya, Islam juga sama. Ya kan, masing-masing semua punya tafsiran sendiri, berkelahi sendiri. Ya nyatanya ketika ada yang ngebom, yang lain diam saja. Ketika ada yang nutup gereja, Departemen Agama diam saja, MUI diam saja, bahkan Jokowinya diam saja dulu ya. Tapi kalau sekarang harus diakui Gibran, kita harus respect ya. Karena Gibran banyak sekali berkiprah, Gibran banyak sekali, memang ada banyak sekali isu yang tidak sedap tentang Jokowi ya. Itu akibat dia sendiri, saudara. Karena dia sering memfitnah Israel, maka dia sering difitnah ya, dan fitnahnya gila-gila ya, tajam-tajam ya, karena dia sendiri sering memfitnah Israel ya. Jadi nggak heran ya kalau Jokowi sekarang dibabak-babak sama rakyat Indonesia, sebagian rakyat Indonesia ya, dan orang-orang top lagi ya, yang ya saya kira karena ulahnya Jokowi sendiri ya, itu ulahnya Jokowi sendiri. Dan kan kita sudah bilang nanti Jokowi juga nanti keluarganya akan menderita sama seperti keluarganya Soekarno, sama seperti rakyat Israel disakiti oleh Hamas ya. Nah, Jokowi juga mengalami hal yang sama itu ya. Menjadi korban fitnahan, bahkan tidak karu-karuan. Nah, kalau Gibrannya kita tidak tahu. Kalau dia tetap konsisten, dia akan lolos. Kalau tidak konsisten, ya ikut remuk semuanya ya. Apalagi karena kalau Gibran saya lihat dia berani nerobos ya. Dia berani menerobos, bahkan dia selama tahun 2024 dia kunjungan ke beberapa gereja. Ya baru kali ini saya melihat ada wapres mengunjungi beberapa gereja di hari Natal ya, sekaligus ya. Budora, Shalom Pak Paul, salam Pak Andi. ya Budora. Tadi ya pertama saya bilang saya mau kasih pendapat saya ya. Ini pendapat saya ya. Apa itu eh, dogma mereka itu tadi kata Pak Andi tidak bisa dimatikan. Saya rasa bisa. Kenapa? Dari sisi mana ya? Kita bisa membongkar isi-isi Al-Quran ini sehingga itu bisa dipatahkan. Salah satu. Kedua, tadi pertanyaan Pak Andi uh, mengenai tentang masjid dogma di Islam yang di Indonesia ya. Sebenarnya dari pertama saya kan konsistennya dibubarkan ini ormas-ormas agama dan tidak diberi kesempatan bersuara di pemerintahan. Itu sebenarnya Pak Prabowo harus tegaskan. Seperti Pak Paul ya, katakan saya baca juga mengenai Menteri Agama Indonesia harus di religiuskan, menjadi negara religius ya. Dari sisi negatif, benar yang kata Pak Paul, tapi dari sisi positif, sebenarnya ada kebaikan kalau religius itu sesuai dengan firman Tuhan ya. Indonesia mempunyai religius rakyatnya, ada sisi positifnya ya. Jadi karena kita lihat Indonesia itu negara brutal dari berbagai suku, adat istiadat ya, kultur ya. Jadi ini bisa mengkontrol, tapi yang benar-benar yang sesuai firman Tuhan, bukan religius dari sebelah ya. Jangan mengislamkan itu ya. Makanya saya konsisten keluar ini, mereka rakyat bisa
menjadi religius dengan agama mereka yang miliki itu ya. Jadi menurut saya itu ada sisi positif, dari sisi negatifnya Pak Paul sudah katakan, dari sisi positifnya saya pendapat itu ya. Eh, Cuman saya agak sedikit kecewa, saya juga pendukung, bukan karena dari Pak Paul. Ini saya dapat info juga dari orang-orang lain, kedutaan yang kerja mendukung Prabowo ya. Jadi saya melihat juga, saya pikir dulu Pak Prabowo ini seperti waktu dia kampanye tegas-tegas gitu ya. Ternyata setelah berapa lama dia jadi ini, uh, dia lamban untuk menanggulangi masalah yang ada di Indonesia mengenai makanan itu. Kenapa kita tidak seperti kata Pak Paul ya, sama semua, kenapa tidak membuka uh, hubungan diplomasi dengan Israel? Karena itu membuka inovasi-inovasi baru untuk membangun Indonesia di dalam kehidupan mereka, ekonomi mereka ya, kesejahteraan rakyat. Itu yang saya sesalkan dari Pak Prabowo, menunggu waktu. Jadi kalau udah setahun Pak Prabowo juga tidak membuka hubungan itu, saya rasa Pak Paul tidak akan terlaksana, karena Pak Prabowo dalam hal ini masih berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Uh, saya tidak mengatakan Pak Jokowi jelek ya, tapi pada saat dia ikut dalam pembelaan sama Bu Retno, pembelaan Palestina itu, saya menilai dia orang yang tidak bijaksana ya. Di situ saya melihat, dan Pak Prabowo mengadakan komunikasi ya, dengan news mengatakan mereka tidak tahu. Pak Prabowo mengatakan di news mereka hanya memperbincangkan situasi bagaimana supaya mempertahankan Indonesia, mensejahterakan rakyat. Tapi itu kan hanya omongan politik ya. Nah, ini yang saya mau, Pak Prabowo juga harus menentukan sikap. Kayak kata Pak Paul, kalau tidak secepatnya lagi membuka hubungan, kalau sampai setahun Pak Prabowo tidak melaksanakan hubungan diplomasi dengan Israel, dengan negara-negara lain yang seperti di Eropa juga kan bakalan nggak mau inovasi di Indonesia ya, karena Eropa juga udah takut ya menginovasi dana atau bantuan ke Indonesia. Nah, ini harus Pak Prabowo betul-betul jangan lagi menunggu-nunggu ya. Ketiga tadi Pak Andi tadi membicarakan mengenai makan daging babi, itu nggak usah dong diapakan. Saya bukan karena agama saya tidak, saya mengikuti firman Tuhan. Kalau soal makan babi atau tidak itu mempunyai prinsipial. Pak Paul sudah terangkan, saya nggak mau jabarkan mengenai makan babi ini ya. Kita jangan kriteriakan masukkan ke situ ya, Pak Andi. Kita mengkriteriakan, memberikan pendapat yang bisa membangkitkan semangat keimanan seperti yang Pak Paul pernah jelaskan ya. Jadi bukan soal, karena Islam ini mereka dogmanya itu yang harus kita patahkan. Karena dogmanya itu kan selalu, kalau jihad mereka yang laki-lakinya 72 bidadari, kalau wanitanya katanya dikasih perhiasan sebanyak-banyaknya di surga. Nah, ini yang harus kita bongkar. Bagaimana dogma mereka itu, dan bagaimana dogma seperti yang Pak Paul sudah grup di Zoom ini mengatakan berdiakonia, itu sangat bagus. Itu universal untuk membangkitkan keimanan dari agama mana dia, mau dari HKBP, mau dari ini, jadi membangkitkan keimanan itu, dan para jemaat itu dan pendeta tidak lagi menggunakan dana gereja, dana daripada jemaat itu untuk yang salah, hedoikat ya. Nah, itu yang kita bangkitkan ya. Itu saja Pak Paul, pendapat saya. Ya, jadi mau agama apapun tidak ada yang baik sebetulnya. Karena ujungnya dari agama adalah kita
harus takluk sama pemimpin agama itu. Dan itu 90% ya, itu akan menjerumuskan negara ke dalam berbagai macam kesulitan. Ya, karena apa? Ketika mau maju, oh ini harus aturannya dulu. Oh harus sesuai firman Tuhan. Firman Tuhannya siapa? Firman Tuhan yang mana? Berdasarkan tafsirannya siapa? Ada tafsirannya, tergantung tafsirannya siapa. Repot. Wong orang Kristen saja tafsirannya banyak. Ya kan? Tapi sebetulnya kalau ajarannya Tuhan Yesus kan simple, langsung dipraktekkan. Diakonia mengampuni. Udah yang lain-lainnya itu semua itu omong kosong semua. Yang lain-lain itu omong kosong. Tunggal lah, wanes lah, itu tuh tai semua. Tai semua, tai mencretnya kebuk. Pokoknya itu tunggal lah, wanes lah, apalagi lah semua ya, unitarian lah, itu tai kebo semua itu. Ya, yang benar udah diakonia mengampuni. Udah itu yang paling penting. Kalau itu gara-gara tunggal wanes kan sekarang mereka saling laporin ke polisi. Makanya Alkitab firman Tuhan yang mana? Tafsirannya siapa? Ya kan? Orang Islam juga sama. Ya kan? Masing-masing semua punya tafsiran sendiri, berkelahi sendiri. Ya nyatanya ketika ada yang ngebom, yang lain diam saja. Ketika ada yang nutup gereja, Departemen Agama diam saja, MUI diam saja. Bahkan Jokowinya diam saja dulu ya. Tapi kalau sekarang harus diakui Gibran, kita harus respect ya. Karena Gibran banyak sekali berkiprah, Gibran banyak sekali memang ada banyak sekali isu yang tidak sedap tentang Jokowi ya, itu akibat dia sendiri saudara, karena dia sering memfitnah Israel, maka dia sering difitnah ya, dan fitnahnya gila-gila ya, tajam-tajam ya, karena dia sendiri sering memfitnah Israel ya. Jadi nggak heran ya kalau Jokowi sekarang dibabak-babak sama rakyat Indonesia, sebagian rakyat Indonesia ya, dan orang-orang top lagi ya, yang ya saya kira karena ulahnya Jokowi sendiri ya, itu ulahnya Jokowi sendiri. Dan kan kita sudah bilang, nanti Jokowi juga nanti keluarganya akan menderita sama seperti keluarganya Soekarno, sama seperti rakyat Israel disakiti oleh Hamas ya. Nah Jokowi juga akan mengalami hal yang sama itu ya, akan menjadi korban fitnahan, bahkan tidak karu-karuan. Nah, kalau Gibrannya kita tidak tahu. Kalau dia tetap konsisten, dia akan lolos. Kalau tidak konsisten, ya ikut remuk semuanya ya. Apalagi karena kalau Gibran saya lihat, dia berani nerobos ya. Dia berani menerobos, bahkan dia selama tahun 2024 dia kunjungan ke beberapa gereja. Ya baru kali ini saya melihat ada Wapres mengunjungi beberapa gereja di hari Natal ya, sekaligus ya. Baru kali ini ya. Baru kali ini ya, dan saya lihat Prabowo yang Islam abangan itu dia benar-benar nasionalis. Itu yang paling penting. Saya nggak cerita agamanya, wah dia bukan. Kalau saya senang kalau Gibran pergi ke pura sebetulnya. Sayang Gibran tidak dituliskan pergi ke pura ngunjungin ini ya, atau orang ke wihara atau ke kelenteng ya. Saya berharap Gibran melakukan hal yang sama. Bukan masalah Kristennya atau bukan, tapi yang saya maksudkan adalah supaya semua orang ya diterima di Indonesia. Tapi kan sekarang ini kondisinya tidak diterima. Ya, sekali lagi ya, saya ini anti sama agama. Ya, saya ini anti dengan agama. Komunitas yang kita dirikan ini bukan agama. Ya, saya itu anti dengan religion, dengan segala macam simbol-simbol, dengan semua simbol-simbol dan liturginya itu ya. Saya itu nggak suka. Kita lebih baik tidak beragama, tetapi kita langsung praktek saja. Lebih baik kita tidak beragama tapi langsung praktek. Ya jangan kebanyakan berteori, langsung praktek saja yang praktikal setiap hari. Ya, yang agama itu ngajarin teori-teori ya, Tritunggal, Oneness lah, Tauhid lah, itu semua tai bebek, tai kucing semua, itu nggak ada yang kepake. Selama Indonesia masih di framing dengan agama apapun nggak akan maju. Hanya kalau agama Kristen itu lebih baik, lebih mending daripada agama-agama lain. Tapi tetap sama saja ya. Karena dalam agama Kristen Anda boleh bebas menafsir ya, bebas. Sehingga tidak bisa memframing. Ya, tidak bisa memframing. Nah, beda dengan di Islam ya, kamu beda dikit bacok ya. Luar biasa. Oke nih, kita lanjutkan lagi nih. Pak Paul Dede mau bicara, Pak Paul Dede.